Hai Kak Sri, Hai Lucy. ada apa ini Kak ngajak aku ketemuan? Apa ada Ini masalah Kak? iya, Dek. Kakak ada pertanyaan di kepala kakak yang nggak tuntas-tuntas dan tidak terjawab. Ada masalah sedikit di sekolah kakak. Wah, ada apa itu Kak? Kok bisa seperti itu? Ada masalah yang tidak tuntas? Coba cerita Kak. Gini, Dek. Kakak kan masuk ruangan kelas 1 itu seminggu 2 kali, Selasa dan Rabu. Kebetulan di hari Rabu kakak masih masuk. Minggu depannya kakak masuk di kelas 1. Kakak kehilangan murid kakak, anaknya super aktif, rajin. Loh, kok nggak ada lagi ya di kelas 1A? Kakak heran, kakak bertanya, gitu kan, kemana nih yang namanya Baskara? Pokoknya kakaknya bilang udah pindah Bu di kelas 1B. Kakak jadi bingung, kenapa bisa jadi pindah dia? Oh, seperti itu. Jadi Kakak lagi risau gara-gara ada murid Kakak yang biasanya di kelas 1A, tiba-tiba dia pindah ke kelas 1B. Jadi Kakak nggak bisa ketemu lagi waktu mengajar pelajaran PAI ya Kak. Iya. Nah, jadi sebenarnya Kakak apa tujuannya, Kak? Bagaimana, keputusan yang ingin Kakak ambil setelah mengetahui hal tersebut? Itulah kakak kepingin dia tuh sebelum masalah ini lebih panjang lagi, keinginan kakak itu masalah ini selesai sebelum sampai ke lebih panjang lah deh ke kepala sekolah atau yang lainnya. Kakak kepingin masalah ini selesai, apa yang menyebabkan anak ini pindah kelas ke kelas 1B, begitu deh. Nah, berarti sekarang kita masih penasaran ya, Kakak juga masih penasaran mengapa anak tersebut bisa pindah ke kelas sebelah, begitu ya, Kak? Iya. Sehingga Kakak ingin, tujuan kita ini bagaimana supaya anak itu tetap si Baskara ya, Kak, tetap Iya. berada di kelas 1A, tidak usah pindah di kelas 1B karena sudah terlanjur sayang ya, Kak. Iya, udah terlanjur sayang, anaknya pintar, aktif. Pastilah kakak kehilangan seperti anak sendiri ya kan? Iya, Kak, saya juga mengerti perasaan seperti itu, saya juga sudah pernah mengalami. Jadi, kesempatan yang bagaimana ini, Kak, yang Kakak miliki sekarang untuk mengantisipasi agar anak itu tidak menetap di kelas B? Iya, itu sebelum masalahnya panjang dan kakak masih ada waktu beberapa sebelum kenaikan kelas, iya kan dek? Ada kesempatan berapa minggu ini? Kakak ingin yang jadi masalah saya kan gini dek, wali kelasnya lagi POP, terus kebetulan kepala sekolah kakak pun anaknya lagi sakit, jadi kakak nggak bisa mengambil langkah untuk selanjutnya. Cuman kakak ingin sebelum ini masalahnya panjang, kakak ingin menyelesaikannya. Mungkin besok wali kelasnya sudah masuk, kakak ingin bicara dulu. Tadi pun kakak sempat bicara sama Baskara. Baskara, kenapa pindah nak? Kakak bilang kan, terus dia senyum-senyum aja. Kenapa nak? Gak suka sama ibu? Enggak bu, suka bu. Jadi kenapa pindah nak? Gak rindu sama ibu? Rindu bu. Jadi kenapa pindah? Mama yang nyuruh bu. Gitu deh. Jadi kakak bingung bagaimana bagaimana mengatasinya. Tapi kakak harus menyelesaikan masalah ini harus kakak tuntaskan gitu deh. Jadi dalam waktu gitulah. Iya, Kak, berarti yang bisa saya tangkap di sini, Kak, Kakak ingin kesempatan anak itu belajar lagi di kelas A, tetapi Mm-mm. belum bertemu dengan guru wali kelasnya ya, Kak, ya. Orang yang Iya, tepat untuk, mengatasi lah atau diberikan, yang memberi dukungan untuk, tujuan Kakak tadi ya, supaya si Baskara tidak pindah ke kelas yang lain. Nah, iya deh. mengapa Kakak bisa percaya diri, Kak? Apa yang Heeh, membuat Kakak percaya diri iya. bahwa si Baskara itu haruslah di kelas A, seperti itu, Kak?
Mengapa dia tidak Karena boleh pindah atau kalau boleh lah tidak boleh tidak usah pindah ke kelas B. Seperti itu, iya, Kak. ya membuat percaya diri Kakak kan, Dek, gimana ya, menurut Kakak nggak ada masalah, anak itu pun nggak ada masalah, dan Kakak yakin dia tuh, betah dan senang di kelas A. Tapi menjadi permasalahan, apa, di mana sebabnya anak ini menyebabkan terpaksa dia pindah di kelas B. Jadi sebelum anak ini nanti pindah di kelas B lebih dalam, Kakak kasihan nengok anak ini deh si Bagaskara. Otomatis dia kan harus beradaptasi dengan lingkungannya. Anak ini kan masih kelas 1. Terus dia untuk bergaul, beradaptasi, gurunya atau teman-teman kan susah. Kakak kasihan, dia biasanya aktif di kelas A, mungkin gara-gara tadi tekanan atau ada apa, bisa mengubah, anak yang aktif jadi murung. Kakak yakin dengan, langkah-langkah yang Kakak ambil nanti pendekatan, mungkin dia bisa balik ke kelas B ke kelas A, kurang lebih gitu deh. Iya, bagus sekali, Kak. Itu saya rasa langkah-langkah yang Kakak ambil untuk mencapai supaya anak itu tidak sampai pindah ke kelas B karena pendekatan kepada siswa itu sangat penting ya, Kak. Iya Apalagi deh, pendekatan secara internal. Nah, mhm. apakah Kakak merasa ada tantangan atau kendala jika Kakak melakukan hal-hal itu, Kak? Nah itu dia deh tantangan Kakak. Kakak takut mungkin nanti anak itu tetap ingin ke kelas A, atau ini tantangan atau, apa namanya, praduga atau, apa istilah kedokteran diagnosa Kakak, ini ada Iya, masalah antara wali kelas atau dengan orang tua. Jadi Kakak harus adalah lebih intens lagi kayaknya Kakak pendekatan dengan wali kelas, orang tua. Jadi keinginan Kakak sebelum masalah ini lebih panjang, Kakak ingin menemukan titik tengahnya, menyelesaikan masalahnya. Mungkin tantangan Kakak gini, menghadapi wali kelasnya nih, Kakak takut dia nanti tetap ngotot atau orang tuanya tetap tetap ngotot. Mereka ngotot-ngotot tidak memikirkan efek dari anak, itu tantangan Kakak. iya, Kak, saya rasa juga demikian. Jadi perlu kita jangan sampai mengorbankan anak seperti itu ya, Iya, Kak, betul demi deh. kepentingan wali kelas mungkin atau kepentingan orang tua. Mhm. Nah, Kakak sudah mengetahui langkah yang Kakak lakukan dan kendala-kendala yang Kakak hadapi. Jadi, bagaimana strategi Kakak? Tadi Kakak juga sudah menyampaikan sih sebenarnya ya tentang Mhm. strategi Kakak ingin menemui wali kelas. Nah, Iya. strategi lebih lengkapnya bagaimana itu, Kak? Ya mungkin kita kan baru belajar coaching. Kakak sekalian ingin menerapkan coaching ini. Pertama yang saya ke Kakak coaching, eee, mungkin pertama kali itu wali kelas dulu. Karena tadi murid telah Kakak coaching ya kan, apa sebabnya, mungkin anak kan nggak tahu apa masalah dia pindah kelas, dia hanya mengikuti perintah orang tua. Kakak mungkin pertama sekali strategi Kakak coaching dulu deh. Pendekatan yang pertama itu nanti Kakak dekati wali kelas, kemudian orang tua, baru masalah setelah Kakak mendapatkan titik masalahnya nanti, barulah Kakak tukar pikiran dengan kepala sekolah. Mungkin nanti kepala sekolah bisalah mengatasinya, apa langkah-langkah yang harus Kakak ambil selanjutnya. Wah, saya rasa langkah-langkah itu sudah bagus, Kak. Mulai dari wali kelas, orang tua, nanti jika sulit atau agak sulit dipecahkan mungkin bisa ke kepala sekolah. Iya, Saya rasa betul. itu langkah yang Kakak ambil sudah sangat bijaksana. Nah, Iya, bagaimana Kak dengan jangka waktunya ini, Kak? Apakah Kakak memerlukan jangka waktu yang lama atau langsung Kakak segera melaksanakannya besok? ya mungkin setelah melalui coaching ini deh Kakak tambah semangat, mungkin langsung Kakak ambil langkah, mungkin besok Kakak harus, ketemu langsung sama wali kelasnya. Kalau bisa dalam minggu ini, masalah ini harus selesai, jangan jadi korban anak. Kasihan korban anak ini menurut Kakak ada miscommunication ini antara, orang tua murid dengan wali kelas, itu menurut Kakak. Tapi itu semua kembali ke coaching lah besok deh, kita ceritakan, dapat kita gali apa masalahnya.
Begitu Oke aja. Kak, berarti harus segera ya Kak Iya. dilaksanakan dan dituntaskan. Nah, bagaimana komitmen Kakak terhadap rencana tersebut? Komitmen Kakak harus mendapatkan titik masalahnya dan Kakak ingin berusaha anak tidak jadi korban dari permasalahan yang dari miscommunication ini deh. Menurut Kakak miscommunication ini kesalahpahaman antara wali kelas dengan murid, orang tua murid ya kan deh. Kakak harus menyelesaikannya dan mengembalikan anak ke grup A. Mungkin itu aja menurut Kakak, tapi kita cobalah besok deh. Iya Kak, berarti komitmennya sudah bagus menuntaskan masalah, jangan sampai anak menjadi korban ya Kak ya, menjadi Iya, kesulitan dalam belajar. Nah, iya. bagaimana Kak di sekolah? Siapa saja sih Kak yang bisa membantu Kakak atau yang mendukung Kakak dalam Hmm. melakukan rencana ini Kak? Pertama Apakah sih yang selain membuat Kakak semangat itu membantu teman-teman dari Baskara. Bu, Baskara harus kembali Bu di kelas A Bu. Jadi melihat mereka itu, ya ibaratnya kita bersaudara ya kan Dek. Kalau saudara kita dipisahkan, bagaimana rasanya? Pasti kita sedih, ya. Begitu juga walaupun Baskara pindah, dia otomatis di hatinya itu pasti sedih. Yang membuat Kakak, membantu semangat mau menyelesaikan masalah mereka dengan jeritan anak-anak tadi. Nah, kemudian melihat mereka sedih, Kakak kasih gambaran kepada teman-teman yang lain, "Ayo ya Bu, kita selesaikan aja." Mungkin dari itu Kakak yang pertama kali melihat anak-anak, Dek. Anak-anak itu membuat Kakak semangat menyelesaikan masalah ini. Oke Kak, berarti di sini, eee, bukan hanya kita saja yang merasa kehilangan, anak-anak pun merasa kehilangan Iya, ya. Seperti iya, kita yang sudah kita pelajari mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan juga bahwa kita harus mengayomi ya Kak, anak-anak itu, iya, menuntunnya, jangan sampai perkembangannya terhambat gara-gara hal-hal yang iya, demikian, seperti itu. iya, Wow, iya iya, Kak, salut sama betul. Kakak. Nah, Iya, bagaimana Kak selanjutnya kita menindaklanjuti sesi coaching kita ini Kak? iya, Apakah nanti kita bertemu lagi setelah iya. rencana kita dapat Tentu deh kita dilaksanakan? ketemu. Iya deh, tentu kita ketemu lagi. Dengan ketemu dengan Lucy, pikiran Kakak jadi terbuka. Kalau tadi pikiran Kakak mumet, galau, kasihan, ya dengan adanya coaching yang kita lakukan hari ini sangat terbantu Kakak deh. Akhirnya kepala Kakak jadi ringan. Tadi udah mau migran kepala Kakak, pusing kepala Kakak. Ya, insya Allah kalau ada Kakak bisa bertemu, kita, bertemu dengan wali kelas. Ya 1, 2, 3 hari ini kita ketemu lagi ya, Dek, ya. Kita sharing lagi, tukar pikiran lagi. Oke, Dek. Oke, Makasih atas coaching-nya, Dek. iya. Iya, sama-sama Kak. Semoga bisa membantu ya Kak dan rencananya terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih.